Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Eli Rusdiana. Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, di materi yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenal bakat, minat, dan karir. Bakat. Pengertian bakat. Bakat adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Tuhan menganugerahkan bakat kepada seseorang dilengkapi minat. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Lalu, jenis-jenis bakat. Ada yang pertama yaitu bakat umum dan yang kedua adalah bakat khusus. Nah, apa itu bakat umum dan bakat khusus? Bakat umum yaitu kemampuan pada bidang umum, misalnya bakat musik, melukis, seperti itu. Lalu bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek, seperti itu. Lalu beberapa ahli cenderung membedakan bakat atas bakat umum dan bakat khusus. Berbakat atau gifted diartikan sebagai bakat intelektual, baik umum atau khusus, dan talent sebagai bakat-bakat khusus. Misalnya, dalam seni musik atau seni rupa, bakat-bakat tersebut baik yang masih potensi maupun yang sudah terwujud meliputi 1. Kemampuan intelektual umum, 2. Kemampuan akademik khusus, 3. Kemampuan berpikir secara kreatif dan produktif, 4. Kemampuan dalam salah satu bidang seni, 5. Kemampuan psikomotorik atau kinestetik, 6. Yang terakhir, kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan. Minat. Pengertian minat sendiri yaitu kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Nah, jadi kayak contohnya, Ibu minatnya ke badminton. Jadi Ibu sering berlatih badminton dan sering memainkan olahraga badminton, seperti itu. Lalu, ciri-ciri minat. Yang pertama yaitu minat tidak dibawa sejak lahir. Kedua, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. Yang ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Yang keempat, minat mempunyai segi motivasi pada perasaan. Dan yang kelima yaitu siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Lalu menurut Slameto sendiri menjelaskan bahwa ciri-ciri minat ada pada diri kita masing-masing ya. Nah, lalu seseorang yang memiliki minat cenderung akan lebih perhatian terhadap subjek tersebut. Siswa akan memiliki perasaan senang ketika ia melakukan kegiatan yang diminatinya. Hal ini diantara minat dengan berperasaan senang terhadap hubungan timbal balik, sehingga akan terjadi hubungan. Jika siswa yang berprasangka senang, maka akan berminat. Begitu pula sebaliknya, siswa berprasangka tidak senang, maka ia cenderung tidak berminat. Nah, jadi kayak Ibu suka badminton, jadi Ibu tuh cenderung kalau disuruh main tuh seneng, perasaannya tuh bunga gitu loh. Tapi kalau Ibu disuruh main volley ya nggak suka, karena Ibu sukanya ke main badminton, seperti itu. Mengidentifikasi bakat dan karir, yaitu ada 4. Yang pertama, kenali diri. Yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Yang ketiga, temukan bakat. Yang keempat, kombinasi dan kegunaan. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kenali diri. Sebelum menentukan karir, kenalilah diri sendiri. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kamu inginkan atau pikirkan. Jadi, mantapkan diri dulu ya. Misalnya, anak-anak pengen ke sekolah lanjut SMA A, tapi orang tua pengennya B. Nah,
kasih alasan yang tepat kenapa pengen ke sekolah A, seperti itu. Jadi orang tua pasti akan mengerti dan akan mengizinkan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang ke SMA yang disukai anaknya. Lalu yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Terlepas dari apa yang menarik bagi kamu, bersikaplah jujur untuk mengakuinya. Buatlah daftar apa saja yang sangat kamu ingin lakukan, atau hal-hal apa saja yang membuat kamu lupa mengetahui apa yang kamu inginkan, merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan impian. Jadi mulai dari sekarang ini, udah kelas 9, kalian harus tahu apa yang kalian inginkan, apa yang mau kalian raih di masa depan. Kalian tuh kayak SMA di mana, cita-cita kemana. Kalian harus menyiapkannya dari sekarang. Nah, oke. Lalu yang ketiga yaitu temukan bakat. Temukan bakat, yaitu bakat juga merupakan elemen terpenting dalam menemukan karir. Dengan bakat kita bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang bisa hasilkan pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bakat, juga mau membuat kita terbangun di pagi hari dengan penuh semangat. Jadi kita tuh mau kerja atau mengejar karir itu juga karena kita senang ya, dan kita juga mempunyai bakat. Jadi maksudnya gini, kalau kita aku bakatnya ning kene, aku bakatnya di sini, berarti aku harus kayak gini gitu loh. Bukan malah bakat kamu di sini tapi kamu malah ke yang lain-lain, jadinya nanti kamu gak akan semangat, kamu kayak akan males-malesan, kayak akan bodoh amat lah gitu. Oke, lalu yang terakhir, kombinasikan minat dan kegunaan. Menilai secara jujur kelemahan diri, setelah itu temukan bakat-bakat yang lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari cara untuk menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya bila kamu suka menonton acara olahraga dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mungkin karir sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga bisa dipertimbangkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa berguna di masa depan anak-anak nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.